Tritunggal itu gimana maksudnya? Coba silakan Asep, Anda Islam atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Kang Asep sampaikan? Silakan. Pengen nanya itu Tritunggal itu gimana maksudnya? Sederhananya begini. Tritunggal itu begini. Tritunggal itu adalah sebuah pengertian bahwa Bapa di surga, kemudian Sang Firman atau Yesus, dan Roh Kudus yang adalah satu. Contohnya begini. Bapa di surga digambarkan sebagai sesuatu yang tak terlampaui akal pikiran manusia. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau bahasa Islamnya. Nah, bagaimana kita mengenal dia yang tidak berawal dan tidak berakhir, alfa dan omega, yang tidak seorang pun pernah melihatnya. Dia menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya dengan perantaraan Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, jadi Yesus ketika datang ke dunia menjadi manusia, dia itu merupakan representasi dari Bapa di surga. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah Bapa di surga yang beserta manusia. Makanya ada istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ngelek. Suara saya ngelek atau gimana? Bagus. Bagus kok. Oke. Dan Roh Kudus, Roh Kudus itu juga adalah bentuk bagaimana Tuhan itu hadir di hati manusia. Penyertaan Tuhan. Bagaimana manusia itu hidup dalam kendalinya dia. Ketika rohnya tinggal di dalam hati kita, itu bagaimana Bapa itu hadir atau ada di hati kita seperti itu. Dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya. Seperti itu. Jadi baik Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Penjelasan sederhananya kayak begitu. Di mana yang Anda bingungkan? Silakan. Firman itu kata firman. Firman itu apa sih? Oke, jadi firman di situ bukan firman di dalam pengertian agama Islam. Firman di situ bahasa aslinya itu logos. Firman itu di situ maksudnya kehendak, akal, hikmat. Seperti itu. Hikmat, akal, pikiran yang daripada Tuhan, begitu. Bukankah firman itu adalah ucapan Ya, Tuhan? bisa juga ucapan. Bisa juga ucapan, perkataan, akal gitu. Setiap orang ngomong, omongan itu berasal dari akal. Ketika Anda berucap, orang gila kan ngomongnya gitu kan dibilang gak punya akal tapi ngomong gitu gimana? iya, tapi kan ngomongnya dia ngelantur. Itu kalau orang gila kan ngomongnya begitu. Karena dia nggak punya akal, makanya yang keluar itu kacau. Nah, sedangkan kita yang waras, menurut Anda orang gila punya akal? Dia gak punya akal kan gila. Iya, makanya perkataannya kan ngelantur, betul? Betul. Iya. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah kata-kata firman itu kata-kata itu kan berasal dari akal, berasal dari hikmat, berasal dari sebuah
kehendak atau pikiran yang ada di dalam diri kita baru keluar dalam bentuk kata-kata seperti itu. Jadi Yesus itu adalah hikmat firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, makanya ketika kita melihat Yesus itu seperti sama-sama saja kita melihat Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga itu rupanya bukan seperti kita. Dia tidak daging dan tulang. Tapi Dia seperti tidak Yesus. dia tidak bagaimana? Tapi seperti si Yesus tadi kan dibilang. Ya, Lihat, seperti aku di seperti situ melihat Bapa. gini, saya kasih contoh begini. Anda dengan foto Anda. Foto Anda itu adalah cerminan daripada Anda, betul? Betul nggak? Betul. Nah, tetapi foto Anda itu berbeda dengan Anda, betul nggak? Ya kalau foto mah sama tuh dengan saya. Iya, tetapi kalau fotonya dibakar, apakah Anda terbakar? Nah, ya bukan jangan. Nah, maksudnya begini. Foto saya dengan saya berarti kan sama. Iya sama, Berarti tetapi kalau juga dibakar berbeda. itu, Gini, dibakar deh. iya, foto Anda dengan Anda sama, tetapi di saat yang sama berbeda, betul nggak? Betul nggak? Ya, kalau Iya, foto saya kan gimana? Di tempat yang berbeda betul. itu kan foto saya. Seperti KTP kan ada Iya, foto. Lari betul. kemanapun saya diminta foto KTP kan foto Mm-mm, saya. Diakui mm-mm, kemana juga karena kan muka saya gitu kan foto kan itu muka betul, kan. Tadi kan kata Nabi kata Edis melihat Yesus kan seperti melihat muka Bapa di surga kan gitu. betul. Nah, berarti kan kemana-mana wajah saya sama mau di mana posisi di mana juga sama dengan foto gitu. Iya, tetapi foto Anda itu dengan Anda bisa dibedakan, betul? Bisa dibedakan antara foto dengan saya. Iya, tetapi foto Anda dengan Anda juga bisa disamakan, betul? Makanya orang nanya, ini kamu bukan? Nah, iya, itu saya, betul kan? Betul nggak? Ya, emang sama dengan saya benar. Iya. Bagaimana dia hadir di tengah-tengah umat manusia? Dengan perantaraan Sang Firman. Firmannya nuzul menjadi manusia. Makanya mengikut Yesus sama dengan mengikut Bapa di surga. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Jadi kalau kita berbicara Tritunggal, itu kita berbicara mengenai bagaimana Tuhan merepresentasikan keberadaannya dengan perantaraan firman-Nya dan juga dengan perantaraan Roh Kudus-Nya. Sekarang, ketika Roh Tuhan tinggal di hati kita, Roh Kudus tinggal di hati seseorang, maka roh itu akan mengendalikan orang tersebut, betul? Roma enggak, akal yang itu mah. Pernah Yang dengar mengendalikan istilah, itu akal. oke, gini, pernah dengar istilah orang kerasukan setan? Misalnya orang ngamuk, kamu jangan kerasukan setan, istighfar, istighfar gitu. Pernah dengar orang ngamuk-ngamuk, marah-marah sampai mecah-mecahin ini, terus disuruh istighfar karena dia kerasukan setan. Pernah dengar gitu? Pernah? Nah, orang yang kerasukan setan itu orang yang dirasuki roh jahat. Dirinya dikuasai ruh jahat. Roh itu mengendalikan dia untuk berbuat kejahatan. Makanya kita ngomong ada istilah kerasukan setan, itu lagi kerasukan tuh. Kerasukan setan katanya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kami ya orang Kristen. Anda kan belum, Anda kan masih dirasuki rohnya Allah. Gini, kami kalau bahasanya tadi itu kerasukan lah. Kalau kita mau pakai bahasa Anda, kerasukan Roh Kudus. Kalau pakai bahasa Anda tadi, bahasa yang tadi. Makanya setiap orang yang percaya dirinya itu harus dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus itu tadi. Roh Kudus itu pengejawantahan daripada Bapa di sorga juga. Begitu. Ketika ada 5 orang, satu di Indonesia, satu di Australia.
Yang di Indonesia disertai Roh Kudus, yang di mana Australia disertai Roh Kudus. Begitu. Ada berapa di situ? 2, tetapi 1 itu. Walaupun 2, 1. Gitu. Kalau akal Anda nyambung, pasti Anda paham maksud saya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang kepada Pak Asep, Tritunggal itu sebenarnya tidak rumit kalau Anda mau memahaminya. Seperti itu. Nah, sekarang Pak Asep, apakah Pak Asep mau menerimanya untuk mengundang supaya Roh Kudus hadir? Maksudnya Roh Kudus mengendalikan hidup Anda. Karena hidup Anda ini sekarang dikendalikan oleh Muhammad. Muhammad yang menguasai dirimu. Makanya kamu pagi-pagi ngambilin air itu. Ya kan? Terus, nah itu kan begitu-begitu. Terus cuci. Itu namanya apa? Namanya apa? Berwudu. Oh, wudu. Oh, tahu. Kenapa Gitu. Anda berwudu? Mensucikan dari hadas kecil, Yang membuat Anda berwudu? membersihkan dari hadas kecil. Iya, yang membuat Anda berwudu itu apa? Perintah, karena perintah. Iya, makanya Anda ini hidup di bawah kontrol, di bawah kendali Muhammad. Karena agama ini kontrol kan gitu. Iya, betul. Makanya Agama itu berbicara, kontrol, betul, makanya itu kendali. Kendali. Kristen berbicara mengenai kontrol, berbicara mengenai kendali, pemerintahan. Di mana di hati ini harus Bapa di sorga dengan perantaraan Tuhan Yesus dan dengan perantaraan Roh Kudus memerintah seseorang, mengontrol seseorang. Kemana dia harus melangkah? Nah, Islam juga seperti itu. Islam itu juga berbicara mengenai kontrol, berbicara mengenai pemerintahan. Nah, siapa yang mengontrol di dalam agama Islam? Allah dan Rasul-Nya. Makanya orang Islam seperti itu ya karena Allah dan Rasul-Nya. Artinya di hati orang Islam yang bertahta itu Allah dan Rasul-Nya. Apa bedanya dengan Yesus juga kan? Bedanya begini. Kalau orang dikontrol oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus, orang tersebut akan baik. Orang tersebut akan melakukan hal-hal yang baik. Sementara kalau dikontrol oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Muhammad, orang tersebut menjadi jahat dan sedeng. Lu gimana? Coba sekarang Emang Yesus apa? gini, Emang Yesus bukan manusia? jangan lari Seperti ke situ-situ Muhammad? dulu. Sebentar. Kita bicara mengenai dampak Kan Yesus daripada Roh dikontrol. Kudus Sebentar. perantara. Kan Gini. perantara tadi bilang Roh Kudus. Oke, sebentar. Gini, Yesus. saya tanya dulu. Sama. Kalau orang dikontrol oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut akan melakukan berbagai macam kejahatan. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ketemu dengan orang non-muslim, maka harus diperangi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai mereka setor jizyah. Makanya biasanya kalau orang sudah betul-betul dikendalikan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka bawa rangsel dan bor itu. Seperti itu. Tahu bom Bali? Tahu bom katedral? Tuh, tahu seorang perempuan yang masuk ke Mabes Polri dan ingin mencelakai Kapolri? Tahu? Itu akibat daripada dia sudah dikendalikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu. Lalu, untuk hal-hal yang sederhana saja, itu orang-orang yang berangkat ke Arab, yang nyium-nyiumin batu di sana. Itu akibat di hatinya memerintah Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Muhammad. Makanya dia pergi ke Arab menciumi sebongkah batu.
Sekarang saya tanya, yang memerintah di hati Anda Allah dan Muhammad nggak? Allah dan Muhammad Oke. Sudah berangkat ke Arab? belum, Menciumi batu? belum. Kalau punya duit disuruh berangkat ke Arab nggak cium batu? Sunnah cium batu sunnah. Iya, kalau punya duit, barang siapa yang mampu, maka dia pergi berhaji, betul? Wajib. Oke, di sana sampai sana nyium-nyiumin batu, betul? Sunnah. Iya. Makanya saya bilang, jika di hatimu memerintah Allah dan Muhammad, maka tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan pergi menciumi sebongkah batu di Arab. Nah, begitu. Tetapi bagaimana? Ya, itu kita berbicara mengenai pemerintahan. Itu kita berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad. Tapi bagaimana kalau kita berbicara mengenai pemerintahan Bapa di surga dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Tidak. Anda tidak akan dikendalikan untuk menciumi sebongkah batu. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia dan mohon maaf, perbuatan bodoh. Sekarang saya tanya, batu dicium-ciumin biar ngapa? Nabi Muhammad yang tahu. Gini. Menurut Anda, batu itu benda mati nggak? Benda mati, benda hidup. Batu benda hidup. Makanya hidup. mereka ini penyembah berhala. Makanya mereka ini punya berhala. Berhala mereka adalah batu hitam di Arab. Batu hidup, batu mati gitu. Ini gadis kan? Coba, Asep Jainal. Coba ya, jujur. Batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati lah. Benda mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun bahaya, betul? Betul, kalau dia tergeletak begitu saja. Kalau tidak dilempar, Iya. tidak akan ada mudarat. Ya beda. Kalau batu dilempar ya beda. Ini gimana sih? Maksudnya Iya, beda. batu dalam keadaannya seperti itu. Gitu loh. Dia itu tidak mendatangkan manfaat atau bahaya. Lain kalau batunya udah di tangan orang terus dipakai buat ngelempar. Ini kita bukan ngomong begitu. Kita bukan ngomong begitu. Kalau batu sudah di tangan orang, dicampur semen, ditumpuk jadi rumah. Kita bukan bicara seperti itu. Batu Hajar Aswad itu, dia kan semacam batu kecil begitu ya. Dia udah pecah itu batu itu. Itu diciumin oleh Muhammad. Ya. Pertanyaan saya, apakah batu itu bisa mendatangkan bahaya ataupun manfaat? Bisa dapat manfaat. Apa manfaatnya kalau nyiumin batu itu? Contoh kecilnya seperti yang terjadi Ponari, tahu Ponari? Punya batu. Ponari. Makanya saya bilang. Dengerin, belum beres satu belum beres. Silakan. Ketawa. Itu kan dari batu ada hikmahnya kan, dapat menyembuhkan orang. Betul kan? Seperti Edis punya apa tuh? Punya cincin. Diolesin gitu, bisa menyembuhkan mata gitu. Ada hikmahnya gitu. Nah itu yang dicarinya itu. Ya, makanya saya bilang ya, agama Islam ini sudah saya bilang, cacat logika, bahkan mereka adalah penyembah berhala batu hitam di Arab. Iya, beginilah Kang Asep, saya hanya memberitahukan ya, supaya kita jangan mengkultuskan benda-benda, batu segala macam. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Jadi semoga Asep Zainal, semoga Anda mengikuti junjungan yang benar. Semoga Ya, Anda Nabi mengganti
Semoga Anda mengganti yang memerintah di hati Anda. Jangan lagi Allah dan Muhammad, melainkan Bapa di Iya. surga, anaknya yaitu Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus. dan Muhammad. Ya, betul, betul. Allah dan Muhammad. Nah. Kalau Allah dan Muhammad memerintah di hati Anda akan melakukan hal-hal yang mubazir dan sia-sia. Contohnya Begini. begini, besok begini lagi. Begini lagi. Terus tangan begini. Itu kan kita tangganya punya Tuhan, yaitu Allah. Disuruh sujud. Iya, makanya ganti Tuhan. Tuhan itu sujud. Kan Yesus juga kan disuruh sujud. Makanya Jadi ganti Allah itu Tuhan. harus sujud, gitu. Oke. Ya yang ganti Tuhan itu yang bikin 3 Tuhan. Jadi harus satu, jadi nggak rebutan gitu. Ini lagi. Nggak rebutan. Nggak rebutan. Ini lagi, teman-teman. Ya, Asep, kita sudah membahas itu sudah ratusan kali, orang sudah bosan, Kang Asep. Jadi Kang Asep, semoga Kang Asep sadar dan Kang Asep segera mengganti Tuhan. Jangan lagi mempertuhan Allah dan Muhammad. Semoga Kang Asep membuka pikirannya sehingga Kang Asep mengganti Tuhannya dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kang Asep. Selamat malam. Kepada teman-teman yang ngomong ngelek